Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Saat teduh ini dibuat Sabtu 24 Februari 2024, sehingga mohon maaf apabila tidak sesuai dengan renungan perspektif hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat berkata demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Saudaraku, apa artinya setiap kali kita meminum cawan yang melambangkan darah Tuhan? Artinya adalah kita sudah diampuni oleh darah Kristus yang tercurah itu. Maka pertanyaannya, percayakah bahwa dosa kita sudah diampuni? Saudara, Matius berfokus pada otoritas kemesiasan Yesus, yaitu bahwa Yesus memiliki otoritas yang hanya dimiliki Allah, yaitu mengampuni dosa. Di dalam pandangan orang Yahudi, siapapun yang mengklaim bisa mengampuni dosa adalah seorang penghujat Allah, karena hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus menyatakan kepada orang lumpuh tersebut, "Dosamu sudah diampuni," ahli-ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus langsung berkata dalam hati mereka, "Ia menghujat Allah." Benarkah Yesus menghujat Allah? Matius memaparkan bukti yang kuat bahwa para pembacanya, juga bagi mereka yang menghujat Tuhan, bahwa Yesus sungguh-sungguh memiliki otoritas Allah untuk mengampuni dosa sebagai Mesias. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di dekat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka." Perhatikan, saudara, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman itu berasal dari Allah. Maka yang dapat melihat iman hanya Allah. Dan dikatakan, Yesus melihat iman mereka. Apabila Yesus adalah manusia seperti kita, maka bagaimana mungkin dapat melihat iman dari seseorang? Bukan hanya ini saja. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran ahli Taurat yang berkata pada dirinya sendiri bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus mengetahui secara tepat dan akurat, bukan hanya perkiraan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, yang mengerti hal-hal yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dan yang tidak kalah penting, dalam ayat yang ketujuh, "Dan orang itu pun bangun lalu pulang." Yesus membuktikan dirinya adalah Allah, memiliki otoritas ilahi lewat kuasanya yang menyembuhkan si orang lumpuh. Demonstrasi kuasa ilahi ini meneguhkan otoritasnya untuk mengampuni. Karena itu, saudara,
Masihkah kita ragu? Masihkah kita belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dapat memberikan pengampunan? Dan orang yang sudah memperoleh pengampunan pasti mudah juga untuk memberikan pengampunan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa Engkau memiliki otoritas untuk memberikan pengampunan, karena Engkau adalah Allah yang sejati. Dan bagi kami yang sudah memperoleh pengampunan Tuhan, maka pasti mudah juga untuk memberikan pengampunan kepada sesama. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami makin hidup di dalam pengampunan Tuhan dan juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Bersyukur Bapa, tim misi dapat melayani mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu bersama dengan tim daripada STT Aletheia. Dan saat ini sudah kembali ke tempat masing-masing di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan, di dalam studi. Biarlah kiranya Tuhan tolong melalui berita Injil yang diberitakan, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu yang akan menuntun orang-orang Kristen secara khusus di Tunggorono untuk hidup di dalam hati Tuhan. Pimpin juga tim misi yang kembali ke tempat masing-masing. Berikan kekuatan dan berikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.